Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiati, NIM B2406526, kelas E01, Prodi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pelayanan Promotif dan Preventif pada Infeksi Menular Seksual dalam Pelayanan Kebidanan dengan topik Edukasi Promotif IMS pada Penyakit Chlamydia. Dosen pengampu Ibu Bidan Andi Fatimah Jamir, SST, SKM, MKes. Nah, apa itu chlamydia? Chlamydia adalah salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit ini bisa menyerang pria maupun wanita dan ditularkan melalui hubungan intim. Bakteri ini dapat menginfeksi beberapa organ seperti mata, tenggorokan, leher rahim atau serviks, dan saluran kencing. Penyakit chlamydia banyak dialami pada usia 14-24 tahun. Penyakit ini bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius bila terlambat diketahui dan tak kunjung mendapatkan penanganan dengan tepat. Salah satunya berisiko menyebabkan infertilitas. Penyebabnya, yang pertama, penularan penyakit ini tidak harus melalui cairan ejakulasi, tetapi juga cairan praejakulasi. Yang kedua, chlamydia seringkali tidak menunjukkan gejala sehingga tanpa disadari seseorang yang terinfeksi dengan mudah menularkan pada pasangannya. Yang ketiga, selain dari aktivitas seksual tanpa pengaman, chlamydia juga bisa ditularkan oleh ibu hamil kepada bayi saat melahirkan. Penyakit ini dapat menimbulkan pneumonia hingga infeksi pada mata bayi. Maka dari itu, ibu hamil yang mengidap kondisi ini wajib melakukan tes 3-4 minggu setelah dilakukan perawatan chlamydia untuk memastikan perkembangan kondisinya. Faktor risiko chlamydia. Selain disebabkan infeksi bakteri, ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena chlamydia, yaitu yang pertama, aktif secara seksual sebelum berusia 25 tahun, kedua, memiliki riwayat penyakit kelamin, tiga, tidak menggunakan pengaman saat berhubungan seksual, dan sering berganti pasangan dalam berhubungan intim. Gejala chlamydia pada pria yang dialami yaitu yang pertama, keluar cairan dari organ kemaluan, kedua, rasa nyeri dan bengkak pada salah satu atau kedua skrotum, ketiga, terdapat luka pada organ kemaluan yang terasa gatal seperti terbakar dan ada rasa terbakar saat buang air kecil. Sementara pada wanita, gejala umum yang sering terjadi yang pertama ada rasa terbakar saat buang air kecil, keputihan yang menimbulkan bau abnormal, merasakan nyeri saat berhubungan intim, bahkan perdarahan pada vagina, rasa mual, demam dan sakit pada perut bagian bawah jika infeksi sudah menyebar. Komplikasi chlamydia. Selain menyebabkan infertilitas, beberapa komplikasi lain yang dapat dipicu oleh chlamydia adalah sebagai berikut. Pada pria, chlamydia biasanya tidak menimbulkan komplikasi pada pria. Meski begitu, bakteri chlamydia dapat menyebabkan epididymis atau infeksi saluran sperma yang memicu rasa nyeri pada testis dan perut bagian bawah. Kemudian pada wanita, chlamydia yang terjadi pada wanita dapat menyebar ke rahim dan tuba falopi atau saluran telur. Apabila tidak segera ditangani, penyebaran ini berisiko menyebabkan radang panggul atau PID. Radang panggul dapat berpotensi menyebabkan kerusakan sistem reproduksi wanita secara permanen. Jika sudah seperti itu, tak menutup kemungkinan penderita chlamydia mengalami kehamilan ektopik, nyeri berkepanjangan hingga kemandulan. Pada ibu hamil dan janin yang dialami yang pertama, janin lebih berisiko lahir secara prematur, kedua, meningkatkan risiko ibu hamil mengalami ketuban pecah dini, ketiga, bayi yang lahir dari penderita chlamydia cenderung memiliki berat badan yang rendah dan berisiko terkena pneumonia dan trakoma, yaitu infeksi pada mata yang dapat menyebabkan kebutaan pada bayi. Cara mencegah penyakit chlamydia: menggunakan alat pengaman saat berhubungan intim, tidak bergonta-ganti pasangan, menghindari docing atau teknik mencuci tangan kemaluan wanita, dan melakukan pemeriksaan secara rutin. Pengobatan chlamydia. Chlamydia adalah kondisi yang dapat diobati dengan antibiotik sesuai dengan tingkat keparahan pasien. Adapun beberapa jenis antibiotik untuk menangani chlamydia yaitu doxycycline atau antibiotik alternatif lain seperti erythromycin, ofloxacin, dan levofloxacin. Selain mengonsumsi obat, penderita chlamydia disarankan untuk menghindari berhubungan intim untuk sementara waktu. Pada beberapa kasus, infeksi chlamydia biasanya akan sembuh dalam waktu 1-2 minggu setelah melakukan pengobatan.
edukasi dan promosi kesehatan. Edukasi yang perlu diberikan pada pasien dengan klamidia, yakni dimulai dengan penjelasan mengenai penyakit yang dialami dan bagaimana cara penularannya, proses penata-laksanaan yang akan dihadapi hingga prognosis dan komplikasi yang akan dihadapi oleh pasien. Yang pertama, cara penularan. Pasien harus dijelaskan terkait aktivitas seksual yang aman serta promosi penggunaan kondom. Hal ini sangat penting apabila pasien adalah pekerja seks, lelaki seks dengan lelaki, atau pengguna narkoba suntik. Yang kedua, kepatuhan terapi. Tekankan pentingnya kepatuhan terapi pada pasien. Sampaikan bahwa terapi harus dikonsumsi sampai regimen antibiotik telah selesai, bukan sekedar sampai gejala hilang. Tekankan bahwa ketidakpatuhan terhadap terapi dapat menyebabkan kegagalan pengobatan. Yang ketiga, pasangan seksual. Pasangan seksual pasien dalam 60 hari sebelum diagnosis perlu menjalani terapi. Sampaikan pada pasien untuk menginformasikan diagnosisnya pada pasangan seksual dan meminta pasangannya untuk menjalani terapi dan evaluasi. Yang keempat, risiko infeksi. Edukasi mengenai risiko mengalami penyakit IMS lainnya sehingga dianjurkan untuk juga melakukan pemeriksaan atau screening IMS lain seperti HIV, gonor, dan limfogranuloma venerum. Upaya promotif penyakit klamidia. Yang pertama, promosi perilaku seksual yang aman. 2. Memprogramkan peningkatan penggunaan kondom. 3. Peningkatan perilaku upaya mencari pengobatan. 4. Pengintegrasian upaya pencegahan dan perawatan IMS ke dalam upaya pelayanan kesehatan dasar. 5. Pelayanan khusus terhadap kelompok populasi berisiko tinggi seperti misalnya para wanita dan pria penjajah seks, remaja, pengemudi truk jarak jauh, anggota militer termasuk anggota kepolisian, serta para narapidana. 6. Penata laksanaan kasus IMS secara paripurna dan deteksi dini terhadap infeksi yang bersifat simptomatik maupun asimptomatik. Nah, kesimpulannya, infeksi klamidia seringkali merupakan infeksi diam-diam dan tidak menunjukkan gejala pada sebagian besar individu yang terinfeksi. Diagnosis dengan bantuan tes laboratorium tetap menjadi andalan untuk mendeteksi infeksi sejak dini, mendapatkan pengobatan, dan mencegah penularan penyakit. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.